kita sudah beranjak ke-20 ya, kita sudah melaksanakan ke-20 Ramadan. Alhamdulillah. Ya, apa mokel? Udah mokel belum? Belum, tapi enggak mau nih. Jangan sampai mokel ya, ayo. Nah, haus-hausnya kita bisa nahan lah. Bisa menahan Kita ya. dikuatkan sama Allah. Kita Rasulullah aja memerintahkan gitu ya. Maksudnya di 10 akhir Ramadan tuh kita tuh harus benar-benar itikaf. Bukannya berleha-leha lah, pacaran lah, zaman sekarang lah, pacaran. Ya kan? 10 akhir Ramadan tuh gitu ya, Masya Allah. Correction juga sih buat kita ya. Correction juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam amma ba'du. Alhamdulillah kita sedang bertemu sahabat kami ya dari Pondok Pesantren Darul Ilham. Ya, kita setelah berkumpul silaturahmi ada salah satu acara dipertemukan dan ingin ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Ada kesempatan nih. Iya, kesempatan. Lumayan. Jadi buat sharing-sharing. Sharing-sharing tapi insya Allah dapat manfaatnya. Amin, amin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita sudah beranjak ke-20 ya, kita sudah melaksanakan ke-20 Ramadan. Alhamdulillah. Ya, apa mokel? Udah mokel belum? Belum, tapi enggak mau nih. Jangan sampai mokel ya. Ayo. Nah, haus-hausnya kita bisa nahan lah. Bisa menahan Kita ya. dikuatkan sama Allah. Saya alhamdulillah membaca ataupun saya mengingat gitu kan ya di kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, beliau ini adalah sosok murid yang dulunya itu apa? Sosok murid yang dulunya itu adalah orang yang bodoh, tidak bisa menghafal, sulit untuk menghafal. Ini Ibnu Hajar Al Asqalani, dan akhirnya kemudian beliau itu kabur. Dan posisinya itu beliau itu duduk di salah satu tempat, kemudian melihat air netes. Kemudian dia berpikir, batu aja yang keras bisa bolong, apalagi otak saya katanya, yang empuk gitu kan. Otak saya yang empuk, masa susah gitu. Pikir di situ dia. Kemudian pulang lagi ke pesantren. Tadinya kabur dia, kabur tanpa seizin kiai. Dan akhirnya dia berusaha sehingga beliau membuat kitab namanya Bulughul Maram. Dan saya alhamdulillah membaca kitab-kitab ini khususnya bab tentang Ramadan ya. Kemarin malam saya membaca, melihat dan memahami bahwa di dalam suatu hadisnya ini menerangkan bahwa di 10 Ramadan itu adalah salah satu puncak untuk ibadah kita, untuk menguatkan ibadah kita. Nah, di hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Katanya di sini dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam 10 Ramadan ini kemudian dia benar-benar dengan penuh keimanan beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Jadi kita harus menguatkan. Nanti ada hadis selanjutnya menjelaskan lagi. Hadis selanjutnya menjelaskan lagi bahwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ay asyru al-akhiratu min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Di sini menjelaskan bahwa dari hadis Aisyah, kemudian Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, tidak ada khola asru. Ya, tidak ada khola asru fil akhir, di akhirnya ini, di akhir bulan Ramadannya ini, syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya. Jadi mengencangkan sarungnya di sini diartikan bahwa Rasulullah ini
benar-benar menjauhi dari istrinya. Oh iya. Nah, tidak itulah berbuat Berarti benar-benar menahan nafsu lagi. Nah, betul. Menjauhi. ya menjauhi nafsunya. Jadi beliau benar-benar fokus kepada ibadah Ya. karena bentar lagi akan berakhir di bulan Ramadan ini. Kesempatan kita ini sangat besar di bulan Ramadan. Jadi kita harus memperkuat ibadah kita. Rasulullah aja memerintahkan gitu ya. Maksudnya di 10 akhir Ramadan tuh kita tuh harus benar-benar iktikaf. Bukannya berleha-leha lah, pacaran lah, pacaran. Ya kan? 10 akhir Ramadan tuh gitu ya. Correction juga sih buat kita ya. Correction juga. Rasulullah gimana ya maksudnya? Kita juga masih belajar. Betul sekali. Justru dari situ kita juga mengingat nih ternyata kayak gini. Jadi dosa-dosa yang lalu itu akan diampuni ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Intinya itu. Ya, dan selanjutnya wa ahya lailahu, dan akan dihidupkan. Ya, dalam Nabi Muhammad ini menghidupkan malam ini sampai akhir Ramadan, menghidupkan. Bahkan di hadis selanjutnya ini wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, anaknya, istrinya, semuanya yang ada di rumah tersebut. Jadi demi untuk mengajak ibadah iktikaf. Ya. Jadi kita membahasnya bab iktikaf nih khusus. Dan dianjurkan ketika kita iktikaf itu di masjid yang gede, masjid yang untuk sholat Jumat lah. Kalau musola itu belum masuk syarat iktikaf. Jadi supaya kita iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu dianjurkan untuk iktikaf di masjid jami gitu, masjid besar. Sebenarnya masalah diterima enggak sih itu nanti urusannya Gusti Allah ya yang agung, cuma itu kan ikhtiar kita loh gitu. Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Jadi itu ya. Jadi semoga ini ya apa yang saya baca dan disampaikan kepada audiens sekalian semoga bermanfaat ya. Agar cepat-cepat ini mendekatkan diri kepada Allah mulai dari sekarang sampai akhir Ramadan. Kesempatan kita loh, mulai akhir Ya, Ramadan. betul sekali. Masalah waktu kan kita nggak tahu nih kapan mau apa lagi enggak. Ya kan? Karena kita ini hanya untuk meninggal katanya di dunia ini. Ya. Jadi mau kapan lagi? Ya kalau bukan sekarang. Ya. Terus kita juga harus memanfaatkan katanya 10 hari terakhir itu kan menunggu malam Lailatul Qadar lah. Nah, malam yang dimaksud malam Lailatul Qadar kan malam itu kan nggak ada isya mulai ya. Dari situlah kita mulai lah ya. Semoga kita dipegang teguh dan dikuatkan untuk Amin. ibadah sampai akhir Ramadan. Tapi jangan ketika Ramadan saja. Ya, justru di sini kita untuk memperbaiki, untuk melatih bulan-bulan seterusnya agar kita terlatih. Ya, intinya agar kita terlatih dan terbiasa. Setelah datangnya bulan Ramadan kita harus lebih ditingkatkan ibadah. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Iya. Ramadan rajin. Habis lebaran masuk lagi. Kayak gitu konsepnya. Gitu ya. Ya itu saja. Ya, semoga apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkesan ataupun kurang cocok untuk disampaikan. Tapi ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mengingatkan satu sama lain, betul ya? Benar-benar. Kita mohon koreksiannya atas kesalahan yang telah kami lakukan karena itu datangnya dari kita pribadi, diri kami masing-masing itu datangnya dari kita. Dan kalau misalkan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran asa mata hadasnya yang falana jami'an, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.